Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi la yakhafuna lawmatal la'im zalika fadlullahi yutihi may yasha wallahu wasi'un alim. Alayah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di era kemajuan zaman sekarang, yang namanya pemurtadan seperti halnya atau bahkan seperti kacang goreng. Artinya banyak terjadi pemurtadan di mana-mana dengan berbagai modus dan cara yang dilakukan oleh orang-orang yang sengaja ingin memurtadkan. Ada yang melalui program mistik dikemas sedemikian rupa seperti halnya tempo dulu, tetapi dengan kemasan yang baru. Saya teringat kepada satu peristiwa ini untuk menggambarkan yang namanya pemurtadan. Pada satu hari di pasar, ada seorang pedagang yang berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Dengan serta-merta yang mendengarkan teriakan orang tersebut melirik, kemudian mendatangi dan bertanya, ada apa bang, ada apa? Setelah masyarakat berkumpul, orang-orang pada berkerumun, dia berbicara sambil tersenyum, ada tahu, ada tempe, ada kangkung dan sebagainya. Ternyata dia itu seorang pedagang yang kurang laku pada saat itu, tetapi melihat yang di sebelahnya justru laku berjualan. Maka dengan berbagai cara dia melakukan cara supaya dagangannya dilirik, seperti ada yang merampok atau ada ular dan sebagainya, sehingga dia berteriak minta tolong, padahal sengaja supaya orang-orang datang menghampirinya. Artinya kemasan-kemasan pemurtadan itu dilakukan dengan berbagai cara, dengan kemasan yang sedemikian rupa sehingga orang banyak yang terjebak. Tetapi walau bagaimana, yang namanya pemurtadan itu bisa diperangi melalui mekanisme atau manhaj ilahiyah secara bertahap. Tidak bisa diperangi sekaligus. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga bisa melawan yang namanya pemurtadan. Kalau diibaratkan seperti halnya seorang yang bertugas di pemadam kebakaran, dia melakukan cara supaya kobaran api itu bisa padam, tetapi yang pertama disemprot itu lokasi yang belum terbakar. Kemudian disemprot daerah-daerah yang sudah terbakar. Artinya supaya api itu tidak membakar tempat yang lain, makanya dibasahi dulu. Sama halnya dengan ketika kita ingin merubah atau melawan pemurtadan, tidak bisa sekaligus merubah pemurtadan itu, memadamkan orang-orang yang melakukan pemurtadan dengan sporadis, tetapi melalui mekanisme
yang jelas dan tahapan-tahapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunnahu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi di dalam mukadimah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum, apabila ada di antara kalian yang murtad, meninggalkan agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka akan datang satu kaum, di mana kaum itu orang-orang yang menggantikan kelompok yang sudah murtad, kemudian menjadi orang-orang yang akan membasmi pemurtadan tersebut. Lantas kita bertanya, siapa kelompok tersebut? Kita jangan menanyakan siapa yang akan menghancurkan pemurtadan, tetapi ini adalah, kalau di dalam bahasa din, khobariyah kalimatnya, tetapi isinya insya'iyah, artinya perintah. Justru kita yang harus menjadi orang-orang tersebut. Ada tahapan-tahapan dan indikasi orang yang akan menghancurkan pemurtadan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran tadi. Yang pertama, indikasi orang yang akan menggantikan dan sekaligus memerangi pemurtadan, yaitu pertama, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Itu ciri orang-orang yang akan memerangi pemurtadan. Bagaimana ciri orang yang melakukan pemurtadan? Bagaimana orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah? Dalam pepatah Arab disebutkan, innal muhibba kana lima yuhibbul muti. Sesungguhnya orang-orang yang mencintai selalu mengikuti apa yang dicintainya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut, berarti mereka senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya, orang yang dicintai Allah, orang yang betul-betul cintai kepada Allah, dia memiliki indikasi, memiliki karakter-karakter demikian. Seperti halnya kalau kita menyukai seseorang, tentu ada ciri dan indikasi bahwa dia itu mencintainya. Nah, kalau orang yang mencintai Allah, pertama, qiraatul Quran. Dia senantiasa membaca Quran. Membaca Quran di sini artinya dia membaca ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah ataupun kauniyah. Lalu yang ayat-ayat Allah yang bersifat qauliyah yaitu Al-Quran. Dia senantiasa membaca Al-Quran sebagai sumber untuk pergerakan. Ketika membaca Al-Quran, dia harus masuk ke wilayah tadabbur Al-Quran. Kalau membaca ayat qauliyah, itu hubungannya dengan tadabbur, artinya membuka apa isi di dalam Al-Quran tersebut. Berbeda dengan membaca ayat kauniyah, itu namanya tafakur. Kalau dalam Al-Quran ada kalimat afala yatadabbaruna Al-Quran, berarti tadabbur itu untuk Al-Quran, tafakur untuk alam, membaca ayat-ayat kauniyah. Tapi kadang-kadang kita suka terbalik memahami kalimat tadabbur. Suka ada istilah tadabbur alam. Tadabbur alam digambarkan atau diartikan rekreasi, padahal harusnya tafakur alam. Kalau tadabbur itu hubungan dengan Al-Quran. Yang pertama itu. Ketika seseorang sudah mentadaburi Al-Quran, dia akan memiliki imunitas ideologi yang kuat. Mengapa demikian? Sebab
kalau seseorang hendak melakukan satu kegiatan tetapi dia tidak mempersiapkan diri, maka akan menemukan kejadian yang anti klimaks. Seperti halnya ketika kita ingin mendaki gunung, puncak Himalaya contohnya, tetapi dia tidak menerima saran dari dokter, coba diperiksa dulu, siapa tahu ada penyakit rematik atau apa, atau punya sesak nafas dan sebagainya. Nah, kalau tidak mau diperiksa, maka dia akan mengalami anti klimaks di tengah perjalanan. Sama halnya dengan ketika seseorang ingin berjihad, maka dia harus memiliki imunitas ideologi, yaitu menerapkan Al-Quran sebagai pola dasar untuk melawan pemudaran tersebut. Yang kedua, membaca ayat-ayat kauniyah. Di dalam Al-Quran disebutkan juga, sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku di langit ataupun di dalam diri kalian. Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Ya, ternyata tanda kekuasaan Allah itu banyak, baik di alam maya fana ini ataupun di dalam diri kita sendiri. Seperti halnya gini, seorang ahli pernapasan, Jos Usin pernah menjelaskan bahwa air liur itu bisa mengobati penyakit. Ketika seorang panas dalam, tidak ada obat, maka air liur itu diperbanyak kemudian ditelan. Kata Jos Usin, seorang ahli pernapasan, bahwa air liur itu bisa mengobati penyakit dalam. Seperti orang tua kita dulu, kalau mengobati sakit mata dengan tai telinga atau dengan ludah kalau luka dan sebagainya, itu merupakan tanda kekuasaan Allah untuk kita baca. Nah, itu merupakan langkah awal membaca ayat Allah, baik kauniyah ataupun qauliyah. Maksudnya kuatus syakhsiyah itu untuk kekuatan individu sebagai imunitas ideologi. Nah, ini adalah langkah awal. Ketika seseorang ingin berjihad, memerangi pemurtadan, harus memiliki kekuatan atau imunitas ideologi yang kuat sehingga tidak salah melangkah dan tidak anti klimaks. Demikian yang pertama, syarat untuk memerangi pemurtadan yang dijelaskan dalam Al-Quran.